Tarimin yang kami muliakan, Ketua Masjid Nurul Falah beserta perangkat yang terkait, para ustadz, para imam. Makasih Bapak. Oh, itu dia. Teh telur ini. Para jamaah sholat maghrib, para ketua, para orang-orang tua kami yang senantiasa kami harapkan doanya, terlebih khusus kita semua yang berada di sini sholat maghrib yang menunggu daripada masuk sholat isya. Insyaallah kita bakal melaksanakan berjamaah, amin ya rabbal alamin. Tidak pernah melupa mengingatkan pribadi saya dan secara umumnya ketika berada di dalam masjid, jangan sampai lupa berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Memang sepele, tapi kadang kalau nggak biasa lupa juga Pak. Itu ya, kadang itulah manusia tadi, tempatnya lupa, tempatnya hilang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama, apa kabar dulu nih Bapak? Baik ya, alhamdulillah. Ibu gimana? Aman dunia Bu ya? Alhamdulillah baik. Nabi pernah juga bertanya, kaifa asbahtum? Gimana kabar kalian? Makanya Pak, kalau ada orang nyapa tuh, oh mungkin pernah baca hadis ini. Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian? Kalau kita alhamdulillah ya, alhamdulillah. Di dalam salah satu riwayat hadis di dalam kitab Abu Laith Samarqandi, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat, Nabi menjawab, apa jawaban para sahabat? Nasbiru alal bala. Alhamdulillah, nasbiru alal bala, kami orang yang sabar atas musibah. Wa nashkuru alal na'ma, kami bersyukur atas nikmat-nikmat. Wa narda alal qada, dan kami ridha terhadap kehendak Allah. Karena para sahabat Nabi ditanya, bagaimana kabar kalian? Sabar atas musibah, syukur atas nikmat, dan menerima ketentuan Allah. Nah, ini saya sampaikan. Nah, kalau kita sekarang apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya wallahu a'lam nih. Ayo koma-komanya kita tahu sendiri, ada yang sehat walafiat, ada yang mungkin alhamdulillah wallahu a'lam. Diri kita yang punya jawaban masing-masing. Yang penting kita sampaikan alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya dimuliakan di sini, bersyukur, terima kasih banyak diundang untuk sedikit sama-sama kita belajar. Bukan saya ngajar, tapi sama-sama kita belajar Pak. Saya di sini dituntut untuk menyampaikan tentang tarikh lah istilahnya. Man huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nih kita kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya pribadi Pak, jujur Pak, semakin kita dalami sejarah Nabi, semakin kayak bego gitu Pak. Ternyata luas pengetahuan tentang siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak orang baru berenang, makin dalam dia mengarungi daripada lautan, makin terasa dia kecil, makin terasa lautan itu tidak ada dasar. Kita pelajarin siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, makin tahu, kita masih belum kenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut bagi kita semua mempelajari siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi yang amat mulia. Pastinya ya, alam semesta ini diciptakan karena hadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diungkit di tema ini siapa itu Rasul? Di pekan ganjil ini, di pekan ketiga di itu Rasul, kita bahas tentang Rasulullah. Karena fan-fan yang ilmu lain kan sudah ada bagiannya, ada fikih ada bagiannya, akidah ada bagiannya. Adapun mengenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu lagi ya, kita ya yakin dengan amal kita, tapi mana Bu? Yang pasti bakal nolong itu siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya antara gimana lah, sholat kita cuma 5 menit taruh ya, sholat 5 menit, ngaji Quran kita berapa lama lah, iktikaf kita kalau dihitung-hitung lalainya kita sama absen kita sama Allah jauh masih. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak kenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sama-sama kita tahu Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, saya sedikit mengangkat Nabi pernah ngomong. Nah, ini benar nih, pas nih. Posisinya kita sebentar lagi merayakan hari raya Idul Adha. Idul Adha juga dinamakan Idul Kurban. Ya, hari raya kurban. Nabi pernah ngomong gini, Bu. Ana ibnu zabihen. Aku adalah anak dari 2 sembelihan. Nah, ini Pak, ini ilmu nih Pak. Ya, ana ibnu zabihen. Kata Nabi apa? Aku adalah anak dari 2 sembelihan. Siapa itu? Nah, mungkin Bapak tahu, udah terbayang siapa itu. Beliau Abdul Muthalib, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ya, bin Kilab, sampai terus sampai bin Ma'ad bin Adnan. Nanti nasab Nabi Muhammad nyampe ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim punya anak 2, Bu. Ismail dan Ishak. Ismail inilah nanti turunan banyak dari bangsa Arab. Terakhirnya nanti, ya, besar keturunan beliau, peradaban beliau, manbaul khair, ya, menara kebaikan, merujuk satu cuma Nabi. Dari Ismail cuma satu Nabi, yaitu penutup para Nabi, pemimpin para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ishak, kalau Ismail nggak ada Nabi bawahnya Pak, kecuali Nabi Muhammad. Kalau Ishak, Ibu, Bapak, Ishak inilah, Ishak punya anak nama Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf ada 12 beradik tuh. Ya, 12 beradekan. Nah, dari Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak punya anak Yakub. Dari Yakub nanti keturunan banyak para nabi dari bangsa Israel, Pak, Bani Israel. Makanya ada surah Al-Isra dan lain sebagainya nanti dibahas. Nah, jadi para rasul itu sebenarnya mereka diutus sebanyak 313. Para nabi jumlahnya banyak. Nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Nabi kadang untuk diri sendiri, Pak. Nabi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul wajib punya ada umat, wajib tabligh, menyampaikan. Para rasul kita ada 313. Nabi kita 124.000. Bahkan dalam kitab Syarah Ya'niyah karangan Imam An-Nawawi dari kota Banten, Pak, dalam kitab itu, Ibu, walaupun tentang masalah fikih dan akidah, tapi dibahas 313 nama Rasul, dibahas, namanya disebutin satu-satu. Nah, itu sekedar pengetahuan aja, disebutin 313 nama Rasul. Nah, bangsa Yahudi, bangsa Israel tidak menerima Islam, tidak menerima Nabi Muhammad karena bukan garis keturunan dari Ishak, karena garis keturunan dari Ismail. Jadi benar kata Nabi kan, Pak, aku adalah anak dari 2 sembelihan. Sembelihan pertama siapa? Ismail, yang pernah hampir memang disembelih dengan Nabi Ibrahim, berubah jadi kambing kibas. Nah, ini nih, mati apa maksud Nabi? Maksud Nabi, aku adalah anak keturunan dari Nabi Ismail. Yang pertama itu, Pak, mau disembelih, berubah menjadi kabes, berubah menjadi kambing kibas. Yang kedua siapa, Pak, yang disembelih? Ya, ini kita sedikit bahas. Jaddun Nabi, kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nih, Pak, Abdul Muthalib tatkala kota Mekah, ya, kota Mekah masih perumpunan kecil demi kecil, dikumpulin suku demi suku. Suku Quraisy, yang non Quraisy dikumpulin semua. Jadi satu peradaban yang kuat, ya, perekonomian yang luar biasa. Tapi Abdul Muthalib, maaf, masih memiliki cuma satu anak bernama Haris. Karena anak keturunannya cuma satu, disepelein sama beberapa kepala-kepala suku yang lain. Abdul Muthalib sok ngatur. Abdul Muthalib pengen ngatur Baitullahil Haram, mau ngatur Ka'bah, makanan orang haji, minuman orang haji. Sedangkan dia punya anak cuman satu, disepelein. Biasa nih kalau ada orang nyepelein, Pak.
Kalau kita ngurus sesuatu hal, kalau dulu orang dulu kan berbangga-bangga kalau punya anak banyak. Harta mereka itu anaknya. Bukan cuma punya kendaraan, mobil, istri banyak, enggak. Bahkan harta mereka yaitu punya anak yang banyak. Mereka orang-orang dulu memang berbangga-bangga punya anak yang banyak. Zaman sekarang aja kan ada KB, ya kalau bisa sedikit, ya gimana lagi ya. Kita juga takut mau nambah istri, bener gak? Bapak-bapak kan nggak mungkin ya, satu aja udah takut kita nih. Gimana lagi ya, dunia persilatan udah berbeda. Ngomong enak, prakteknya nggak berani semua. Bukan kita takut, tapi istri kita, nah bapak istiqomah ya, laki-laki istiqomah. Ikatan suami takut di rumah, di luar berani ngomong, pas di rumah diem berani, nggak berani nambah. Udah balik lagi ke cerita. Itu kakek Nabi Abdul Muthalib disepelein, cuman punya anak satu bernama Haris. Nazar, ini Pak Haji, silakan siapa Bapak Haji, Bapak semua yang belum Haji pun ini nazarnya Abdul Muthalib. Apa kata beliau? Kalau seandainya aku punya anak 10 laki-laki, nah di dalam nih, kalau seandainya aku punya anak 10 laki-laki, maka satu di antara bakal ku sembelih sebagai ganti, karena Allah masih memberikan aku keturunan. Ternyata Pak, waktu berjalan, akhirnya Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Ini kakek Nabi semua nih, paman Nabi dan tantenya Nabi. Berapa? Cewek 6, laki-laki 10. Dan Abdullah bapak Nabi adalah nomor yang bontot, yang paling kecil, ya paling bungsu, paling kecil, yaitu Abdullah. Karena sudah hampir 16, mereka nazarnya nih kakek Nabi Abdul Muthalib di hadapan orang-orang banyak, pengumuman, kalau sampai anak laki-laki ke 10, ku sembelih satu sebagai pengorbanan aku, karena aku bersyukur sampai punya anak 10 laki-laki. Berjalan waktu, nambah anak, dapat targetnya Pak, 10 anak laki-laki, 6 anak perempuan. Diingatin sama masyarakat, ya wahai Abdul Muthalib, ingat nazarmu dulu ketika kau masih punya anak satu. Ada beberapa kepala suku ngeremehinmu. Oh iya, ingat dia orangnya AABB, nggak ada katanya mundur ya. Jangankan stop, mundur aja, mundur nggak, apalagi stop, maju terus. Orangnya gentleman, apa yang diomong itu pasti bakal dilakuin. Akhirnya Abdul Muthalib buat undian, di antara siapa 10 anak laki-lakinya keluar nama Abdullah Pak. Meninggal Abdullah umur berapa Bapak kalau tahu? 18 tahun. Meninggal Abdullah 18 tahun, ya. 18 tahun itu Nabi dalam kandungan ibunda Nabi, istrinya Abdullah bernama Aminah, 2 bulan. Ya, berarti umur masih muda meninggallah bapak Nabi Muhammad SAW. Memang umurnya 18 tahun, tapi perkembangannya anak 1 hari kayak udah 1 minggu, 1 minggu kayak 1 bulan. Inilah bapaknya Rasul SAW bernama Abdullah. Karena Abdullah dalam undiannya lihat Abdul Muthalib, Abdullah yang keluar, akhirnya Abdullah yang dibawa juga pisau. Ya, di antara saya sedikit motong, di antara 10 paman Nabi yang cuman masuk Islam masyhur, jumhur ulama, sepakat ulama, di antara mereka Abbas dan Hamzah. Ya, kita tahu ya, Hamzah itu yang menampar Abu Lahab, karena Abu Lahab ngata-ngatain Nabi Muhammad. Ya, Hamzah nggak terima, pamannya juga adik-beradik. Apa itu ponaan? Ini ponaan saya aku. Akhirnya habis dinampar Abu Lahab, dan juga menyaksikan bahwasanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Hamzah masuk Islam, Abbas juga masuk Islam. Abbas memang kita tahu semua, bahkan anaknya Abdullah ibn Abbas seorang periwayat hadis juga yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Nah, sepakat ulama 2 ini, Hamzah dan Abbas. Yang hebohnya apa? Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Nah, di sini ada pro dan kontra Pak, biasa. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin Abu Thalib memang nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Tapi Abu Thalib adalah seorang yang luar biasa,
menolong perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diboikot 3 tahun, ya, Abu Thalib yang nolongin. Ketika hampir dibunuh Nabi Muhammad, Abu Thalib yang nolongin. Sampai meninggal pun Abu Thalib masih mengemban amanah penting menjaga daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah daya mulut kita, enggak bisa kita ngomongkan Abu Thalib kafir, Abu Thalib kafir. Kita hanya umat Nabi, tidak usah ikut campur. Yang kita yakin pasti itu paman Nabi Abu Thalib saja, ya. Ada seorang yang baik, ada yang mengatakan dia mengucapkan syahadat ketika akhir hayatnya, tapi tidak di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, yang pasti kita tahu Abu Thalib seorang yang baik. Bisa jadi beliau adalah seorang paman Nabi, nolong dakwah Nabi, nolong semuanya, hartanya, tenaganya, dari Nabi kecil dirawat sampai nikah dan sampai besar, sampai beliau menghembuskan nafas terakhir masih berjuang untuk agama Nabi Muhammad SAW. Kalau saya balik lagi, Pak, husnuzon saya, beliau adalah termasuk orang muslim bernama Abu Thalib. Nah, adapun perempuan cuman yang masuk Islam cuman satu, yaitu Sofia. Sofia tantenya Nabi. Beliau adalah seorang ibundanya dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sahabat Nabi, ya. Zubair bin Awam termasuk, ya, jatuhnya Zubair bin Awam. Sofia tante Nabi, berarti sepupu Nabi. Zubair bin Awam salah satu orang yang menggunakan naik kuda di perang Badar. Perang Badar cuma 2 orang Islam yang pakai kuda. Di antara Zubair bin Awam, orang yang gagah berani, kuat, hebat, juga main panah dan sebagainya. Ibundanya bernama Sofia. Sofia umurnya panjang. Nabi meninggal ketemu, Abu Bakar meninggal ketemu, terakhir umurnya meninggal ketika Khalifah Umar bin Khattab. Umur Sofia tantenya Nabi berumur 73 tahun. Nah, jadi tantenya satu yang Islam. Sepakat ulama yang laki-laki Hamzah dan Abbas. Nah, berikutnya ketika Abdullah yang dipilih di antara diundi, akhirnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, bawa itu Abdullah sebelah kanan di tangannya, dan di sebelah kiri ada pisau yang siap menghunuskan leher daripada Abdullah. Pergi ke antara 2 patung. Nama patung tadi Isab dan Nailah. Karena kafir-kafir Quraisy, mereka kalau mendermakan kurban, entah itu onta, kambing, apapun, binatang, apapun makanan yang disembelih, pasti di antara 2 patung Isab dan Nailah. Karena patung zaman dulu banyak, Pak. Ya, Pak, ketika Nabi Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, 360 patung dirubuhin. Banyak. Yang disebut dalam Al-Quran Lata, Uzza, Mana, 3. Dalam itunya sejarahnya hampir 360 lebih patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ketika Fathul Mekah, ya, itu baru dirubuh-rubuhin semua. Nah, ini nama patung besar, ya, yang biasa orang-orang korban ditaruh di situ. Ketika itu para kafir Quraisy di zaman jahiliyah, mereka tidak menerima yang dikorbankan. Di antara 10 anak laki-laki, di antara anaknya Abdul Muthalib bernama Abdul. Kenapa? Dia anaknya muda, sopan dan santun. Maaf, memang yang paling ganteng di antara orang-orang kafir Quraisy. Bahkan apa kata orang kafir Quraisy? Ya Abdul Muthalib, kalau seandainya memang kamu mau kau sembelih Abdullah, biar ganti anak kami aja. Abdullah memang bukan daripada diri kami, tapi Abdullah seakan-akan anak kami. Orangnya periang, sosial, berjiwa besar. Inilah Abdullah, bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rata-rata suku di kafir jahiliyah di zaman itu merasakan kehangatan keberadaan Abdullah. Ketika Abdullah mau dikorbankan, semua orang sepakat nggak nerima. Yang disembelih adalah Abdullah. Nah, Bapak Ibu boleh garis bawahin, para kakek-kakek Nabi sampai Aden dan sampai Ismail, mereka tidak ada sekalipun menyembahkan kening mereka, kepala mereka kepada berhala. Keturunan Nabi dari atas itu tidak ada yang ada menyembah daripada berhala, nggak ada. Dia tahu Allah, dia tidak percaya dengan patung-patung. Gitu-gitu Abdul Muthalib nggak pernah nyembah. Dan mereka, ya kakek Nabi dan ke atasnya lagi, nggak pernah melakukan perzinahan. Maka memang keturunan bagus. Jadilah akhirnya Nabi akhir
zaman. Tidak ada berzina, tidak pernah menyembah daripada patung-patung berhala. Berikutnya, akhirnya perdebatan. Abdul Muthalib, mesti aku sembelih, nazarku sudah aku tunaikan, aku harus tunaikan nazarku. Mau nyembelih tapi penduduk ahli Mekah tidak terima. Akhirnya perebutan. Akhirnya mereka manggil di antara orang yang disukukan di antara para patung-patung berhala. Dukun apa istilahnya Pak? Dukun zaman dulu. Gimana nih? Kalau seandainya kami nggak terima Abdullah bakal disembelih, apa jalan solusinya supaya Abdullah tidak disembelih? Akhirnya apa? Ganti setiap undian Abdullah dengan 10 ekor onta. Akhirnya dibuat lagi undian yang kedua. Nama Abdullah satu, kayak arisan Bu ya. Satu nama Abdullah, satu nama onta. Ebel onta. Nama Abdullah diguncang. Sekali keluar namanya Abdullah, berarti kali 10 onta. 2 kali keluar lagi nama Abdullah, jadi 20 onta. Sampai 10 kali nama Abdullah terus, berarti dikali 10 kali 10 100 onta. Mahal nih Abdullah nih. Kalau kita kayak 2 kambing Pak ya, udah teler tuh orangnya. Nah ini enggak, 10 ekor onta terakhir yang nomor 11 diundi, baru keluar namanya onta Ibil. Nah, selesai wahai Abdul Muthalib. Nah kakek Nabi tegas, orangnya saklek. Tunggu dulu deh, benar udah ini 10 kali itu, sekali guncangan udah habis, udah tunggu aku guncang lagi deh. Kalau memang udah Tuhan udah meridhoi aku, memang keluar nama onta. Kalau enggak masih guncang lagi. Oh, orang geleng-geleng, udahlah udah 100 onta bakal disembelih, masih mau guncang lagi. Saking hebatnya ini datuknya Nabi, kakeknya Nabi bernama Abdul Muthalib. Diguncang lagi, keluar nomor 2 bernama onta. Yang ketiga ada, hampir 3 kali. 3 kali berturut-turut barulah nama onta keluar. Akhirnya sepakat, kakek Nabi Abdul Muthalib menumpahkan 100 ekor onta, dibagi-bagiin, penebusan nazar anaknya bernama Abdullah. Maka benar kata Nabi apa? Kata Nabi tadi pertama, aku adalah anak dari 2 sembelihan, Ismail bin Ibrahim dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan Nabi meninggal, bapak Nabi meninggal Abdullah, tidak pernah menikah kecuali Siti Aminah. Dan beliau ketika meninggal ada warisan. Nabi ada warisan. Kalau di atas Nabi ada warisan. Beliau mewariskan 1 budak perempuan, namanya ya kita tahu sama-sama Ummu Aiman Barakatul Habasyah. 1 budak perempuan, inilah warisan Nabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman Barakatul Habasyah. Dan Nabi mengangkat seakan-akan itu ibundanya, padahal itu budak warisan dari bapaknya Abdullah, tapi dianggap Nabi seakan-akan itu ibundanya Nabi, dimuliakan. Bahkan ketika udah besar, Nabi udah nikah dengan Siti Khadijah, pernah ngasih 20 ekor kepala kambing Pak, hadiah kepada Ummu Aiman Barakatul Habasyah. Ngasih kain, ngasih hadiah untuk, padahal ini adalah warisannya budak perempuan, tapi dianggap Nabi seakan-akan ibu ini adalah ibunda Nabi kita Muhammad SAW. 5 ekor onta dan beberapa ekor kambing, ini warisan dari Abdullah bapak Nabi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak pernah menikah kecuali Aminah. Siti Aminah ibunda Nabi tidak pernah menikah kecuali Abdullah. Jadi benar, aku adalah, apa kata Nabi? Aku adalah anak dari 2 sembelihan. Nah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya itulah sekelumit daripada sejarah Abdul Muthalib. Dan berikutnya sebentar lagi kita bakal mengingat daripada peristiwa besar, yaitu datuk para nabi, Abul Anbiya, bapak para nabi. Kalau Nabi Adam memang bapak semuanya, bapak semua manusia. Bapak para nabi siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak nabi keturunannya berasalkan dari Nabi Ibrahim. Nah, adanya sejarah, kenapa sih banyak sejarah nabi-nabi, tapi yang dijadikan umat Islam menjadi hari raya Idul Adha melalui kisah pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Banyak Pak faktor ya Pak.
Di antaranya Nabi Ibrahim bergelarkan Abul Anbiya, bapa para nabi, satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim bergelarkan Abu Dhaifan, bapa para tamu. Karena rumah Nabi Ibrahim bapa punya 4 pintu, Pak. Kanan kiri sudut semua nih 4 pintu. Ya. Ada 4. Kenapa? Gampang kalau ada orang lewat, kenal nggak kenal, mudah ngajak makan. Orang mau bertamu disiapin, memang sudah tempatnya. Ya. Kamar musafir udah disiapin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pernah satu kisah, Nabi Ibrahim pernah ditanya dengan para umatnya, "Mattakhadzakallahu khalilan?" Wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kenapa kau menjadi khalil? Apa arti khalil? Kekasih Allah. Kekasih Allah. Satu apa? Ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Aku adalah seorang yang lebih memilih daripada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Wa in kana min amri nafsi, walaupun keinginan hawa dan nafsu. Makanya Bapak coba perhatikan, manusia yang pertama kali sunat dari laki-laki Nabi Ibrahim. Umur berapa Nabi Ibrahim sunat? 80 Pak. Ya gimana tuh ya? Maaf, 80. Maaf Bu, pakai gudum, pakai kampak. Asli ini di kitab ya, pakai kampak sunatnya. Kenapa kata ulama? Ngapa enggak turun dulu nyari pakai silet lah yang kecil dikit ya Pak ya, pisau lah, karter apa ya. Kenapa? Ketika perintah sunat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, karena di hadapannya ada kampak. Jadi kampak diambil Pak, bismillah, tak, selesai. Itu sunat ya Pak. Bisa aja Nabi Ibrahim mundur dulu ke belakang, ke dapur, jadi kecilan dikit gitu kan, sunat. Enggak, apa perintah Allah, selesaikan sekarang. Itu sifatnya Nabi Ibrahim. Apa perintah Allah, gas. Nah, kita kan gaspol langsung. Kalau kita kan tadi azan nanti dululah. Ini banyak kita ya. Mungkin Bapak insya Allah baik-baik semua nih. Orang Islam sekarang gimana? Masih panjang waktu sholat zuhur, kan gitu ya. Isya nanti dulu lah, masih bisa begadang dan lain sebagainya. Nonton bola duel, El Clasico, Barca lawan Madrid, macam-macam. Nabi Ibrahim nggak ada namanya pantang mundur, gas terus, stop aja enggak, apalagi mundur. Perintah sunat, tak, 80 tahun umurnya. Siapa wanita yang pertama kali sunat? Yaitu Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu boleh diketahui. Nah, laki-laki yang pertama sunat Ibrahim, istrinya adalah wanita yang pertama kali sunat. Nah, ini pertama. Kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah? Karena beliau adalah orang yang paling cepat kalau diperintahkan oleh Allah langsung gas. Yang kedua, wa ma tahammamtu bima takaffalallahu bih. Nomor 2, kenapa aku bisa diangkat menjadi kekasih Allah, menjadikan kemuliaan ini? Karena tidak pernah aku buat sumpek semua apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang jadi laki-laki, terima jadi laki-laki. Yang jadi perempuan, terima kodratnya jadi perempuan. Nabi Ibrahim udah macam-macam, lawan Namrud, mecahin patung-patung berhala. Akhirnya apa Pak? Dibakar hidup-hidup. Maaf, uryanan, ditelanjangin, diketapel, dilempar. 1 bulan persiapan mereka Namrud menyiapkan kayu bakar. Bahkan ada yang benci sama Nabi Ibrahim. Maaf, dia orangnya nggak bisa jalan, pakai kursi roda, sila pakai alat bantu, masih ngumpulin kayu. Padahal udah susah. Saking benci dengan Nabi Ibrahim. Bapak tahu cecak Pak, itu sunnah dibunuh Pak. Kalau lihat cecak sunnah dibunuh Bu. Kalau bisa sekali pukul langsung mati, ada pahala. Kenapa? Salah satunya itu tadi, datu-datu yang cecak tadi. Di zaman Nabi bantu niup biar tambah besar. Sunnah hukum bunuh cecak. Nah, itu kalau secara sudut pandang agama. Dalam hukum kesehatan ternyata cecak juga ada penyakit. Kalau udah hinggap di makanan, hinggap di sikat gigi, makanya wajib kita bersihin dulu, jangan sikat-sikat gigi aja langsung. Ya, ada virusnya bener khusus kan. Itulah sunnahnya kalau ada cecak dibunuh tuh. Silakan siapin karet masing-masing Pak ya. Bunuh-bunuh cecak itu ya, macam-macam ya. Kita juga ketika dengar hadis itu macam-macam ya, sedekahlah walaupun membunuh cecak.
terserah ya. Boleh tuh kita bunuh cicak. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah sumpek dengan ketentuan Allah walaupun dibakar api. Apa zikir Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ketika Nabi Ibrahim sudah hendak dilempar ke dalam api, turunlah malaikat penurun hujan rezeki. Ya Ibrahim, maukah aku bantu engkau? Ayu sa'iduka, maukah aku bantu engkau supaya aku turunkan hujan ini membasahi semua kayu bakar mereka, persiapan mereka, makar mereka bakal hilang. Anta makhluk wa ana makhluk, fanahtaju ilal khaliq. Kau adalah makhluknya Allah, aku adalah makhluk Allah. Yang aku butuhkan adalah pencipta, khaliq. Siapa itu khaliq? Pencipta kita semua, malaikat. Jujur, bapak ibu lagi ketabrak, apa yang diminta, diomongin? Tolong, gitu ya. Lagi kebakar apa? Pak RT kita panggil, entah apa lah ibu ya. Ini mau dibakar Nabi Ibrahim, bukan apa, malaikat yang mau nolongin, ditolak. Turun lagi malaikat Jibril. Ya Ibrahim, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, mau aku tolong? Begitu juga dicuekin. Engkau makhluk, aku makhluk. Yang aku butuhin adalah sang pencipta. Kalau kita lagi kepepet, apa yang kita? Telepon semua nih kan. Telepon semua, sana kanan kiri. Haru Pak Tua, haru Bapak Haji, semua kita teleponin. Pak RT, siapa orang dalam kita, order kita keluarin semua nih. Nah gitu ya. Kalau kepepet, udah nyawa mau hilang, mau dibakar. Nah, beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dikatanya bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nas. Udah berserah diri aja dah. Aku nggak pernah sumpek dengan apa tentang ketentuan Allah kepada diriku. Benar, Allah langsung ikut andil. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Jadi resep pertama Pak, nggak pernah didahulukan kecuali perintah Allah. Resep kedua apa Nabi Ibrahim tadi? Tidak pernah sumpek tentang ketentuan Allah. Ini berat semua nih, ngomongnya enak, praktek coba berat gitu ya. Sama kayak bapak jalan tol, mungkin bensin tinggal 1 batang, rest area jauh, udah gimana tuh? Udah kemana-mana kita kan, udah call center aja udah macem-macem kita pikiran kemana-mana. Apalagi pikiran kita udah takut, udah panik, macet panjang, mau Pekanbaru macet panjang 3 jam. Tadi bensin udah mau habis, apa yang bakal kita pikirin? Bisa-bisa dorong, bisa-bisa macam-macam, kacau panik. Nah, berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, resep menjadi Nabi Ibrahim menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Menjadi kasih Allah apa? Wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu ila ma dhaifi. Aku enggak pernah makan malam, aku enggak pernah makan siang kecuali dengan tamu. Kalau kita mansur ya, penting makan lah, yang lain bodoh amat kan gitu Pak ya. Di antaranya kita katakan ternyata para nabi makan sehari 2 kali, makan siang dan makan inilah Nabi Ibrahim. Kalau kita gimana? Makan lontong katanya nampel. Udah makan belum? Baru nampel ya gitu ya. Nah, nampelnya bakwan 5, lontong sayur 1, belum pecel dan lain sebagainya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim. Bahkan salah satu riwayat Nabi Ibrahim pernah jalan 1 mil. Mana tamu nih? Supaya bisa makan bareng. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa dari jasanya Nabi Ibrahim. Ya, sejarahnya Nabi Ibrahim, kita dikenal, kita mengenang Nabi Ibrahim bahkan sampai at-tahiyat kita Pak, ya kan? Nah, salawat Ibrahimiyah, hampir kita umat akhir zaman mengenang siapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanannya luar biasa. Beliau orang yang kaya raya, ya, punya peternakan, punya juga mebel perkayuan. Ini ya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, dermawannya luar biasa, sering-sering bagi makan. Sampai sinilah kita mengadakan Idul Adha, dan kita setiap sholat tahiyat terakhir kita mengucapkan salawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Nabi Adam, Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ingat, kita semua sholat menghadap Ka'bah. Siapa manusia yang diperintahkan membangun Ka'bah?
Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi, Pak? Tatkala membangun Ka'bah membangun Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim sholat tasyakuran sebanyak berapa banyak? 1000 rakaat. Setiap sisi, Bu, syukuran Nabi Ibrahim 4000 rakaat. Selesai bangun Ka'bah, sholat 1000. Dipuji oleh Allah. Masa nama falta ya Ibrahim, hebat engkau wahai Ibrahim, kau membangun Ka'bah, tempat orang haji, umrah, tawaf, melakukan taubat, pergi ke sini. Dan nanti umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad, bahkan mereka sholat, mereka menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Apa kata Allah? Walakin luqmatan fi batni ja'in afdalu min hazakullah. Akan tetapi satu suap makanan kepada perut orang yang lagi lapar lebih utama daripada membangun Ka'bah dan syukuran sebanyak 4000 rakaat. Makanya ayo yang mampu, yang diberikan oleh Allah kelebihan, jangan sampai lepas Idul Adha ini kita tidak berkorban. Inilah yang bakal kita bawa. Harta kita bakal habis, harta kita bakal kita tinggalkan, tapi yang kita dermakan untuk berkorban inilah menjadi saksi untuk umat manusia, anak keturunan kita bakal menjadi saksi sebagaimana kita menyaksikan kehebatan kedermawanan seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihi salam. Nah itu, Pak. Jadi balik lagi sejarah ini, ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana ibnu zabihin, aku adalah anak dua sembelihan, Ismail bin Ibrahim dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan saya sengaja ngangkat cerita daripada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam supaya sebentar lagi kita bakal merayakan hari raya Idul Adha. Kita berikan yang terbaik kita punya, ya. Bisa kambing, Bu, bisa sapi, apa yang bisa, ya, onta, ada kuda mungkin, ya. Apalah yang bisa kita dermakan. Nah, jangan ada di kampung di Indonesia, pulau jauh dari kehidupan, bahkan tak bisa kambing, tak bisa sapi, jarang makan itu. Mereka cuma bisa iuran sampai ayam, istilah gitu. Orang baru masuk Islam, primitif bener, nggak ada sinyal, nggak ada HP, ada yang kisah seperti itu. Wallahu alam bisawab. Jangan sampai kita kalah. Orang mau berkorban, jangan korban perasaan aja, Ibu, ya, tapi kita berkorban dengan apa yang kita punya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.